memakai mimpi atau memvisualisasi, bahkan memberikan simbol-simbol tanda-tanda kepada para nabi dan rasul itu tentang suatu suasana kehidupan rohani, menjadi gambaran, menjadi potret untuk mereka tuliskan di dalam Alkitab. Kita ambil contoh Nabi Yesaya. Tuhan memperlihatkan kemuliaan Allah kepada Nabi Yesaya. Di mana dalam hal itu Yesaya melihat Tuhan duduk di takhta yang tinggi. Artinya kan di surga ini. Jadi Tuhan memperlihatkan kepada Yesaya tentang suasana surga. Di mana Tuhan duduk di takhta yang paling tertinggi. Lalu Allah itu, Tuhan itu dikelilingi serafim, yaitu para malaikat. Dan di sana Yesaya juga ikut merasakan kemuliaan Allah itu. Keagungan Allah itu begitu luar biasa, tidak ada taranya dengan apapun yang ada di dunia ini. Dari pengalaman rohani ini, dari pengalaman visual ini, dari pengalaman simbolisasi ini, saudara tahu, lahirlah kitab Yesaya. Contoh yang kedua, Nabi Yehezkiel. Juga lagi-lagi Tuhan memperlihatkan kepadanya tentang lembah tulang kering. Ini kita sudah bahas juga di dalam kitab PL. Tapi tidak apa-apa. Saya coba ingatkan lagi saudara-saudara. Dalam hal ini Tuhan membawa Nabi Yehezkiel dalam roh ke sebuah lembah, di mana lembah itu penuh dengan tulang belulang yang sudah lama, bahkan sudah pada keropos dari tulang belulang itu. Tapi tiba-tiba tulang belulang yang sudah lama, yang sudah keropos itu bisa disatukan Tuhan kembali, alias juga dihidupkan Tuhan kembali. Penyatuan tulang belulang yang sudah tercerai-berai, yang sudah bertahun-tahun, yang sudah keropos itu melambangkan pemulihan Tuhan kepada bangsa Israel. Penyatuan tulang belulang yang sudah bertebaran di mana-mana. Ini mau menunjukkan sehancur-hancurnya kehidupan orang. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan seperti bangsa Israel, maka kita pun juga tidak sulit dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Pengalaman penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Yehezkiel inilah yang melahirkan kitab Yehezkiel. Contoh yang ketiga, Nabi Daniel. Tuhan juga memberikan mimpi atau gambaran visual kepada Nabi Daniel dengan memberikan penglihatan istimewa, rahasia kepada Nabi Daniel. Dalam hal ini Tuhan menyingkapkan rahasia atau arti daripada mimpi Raja Nebukadnezar mengenai kerajaan-kerajaan dunia. Berarti ini berhubungan dengan negara-negara dunia, negara-negara yang ada di dunia ini, kepada Daniel melalui penglihatan malam. Dari penglihatan ini, Bapak Ibu, lahirlah kitab Daniel. Dalam proses pengungkapan firman Tuhan kepada para nabi dan para rasul, Tuhan juga memakai metode yang kedua, lewat suara yang terdengar langsung di telinga para nabi dan para rasul. Artinya Tuhan berbicara kepada mereka dengan suara yang lantang, jelas, lugas kepada para nabi dan para rasul itu. Bahkan kadang-kala Tuhan juga berbicara di dalam hati para nabi dan para rasul itu sendiri. Contoh Nabi Samuel. Suatu saat di tengah malam, Tuhan memanggil nama Samuel sebanyak 3 kali pada waktu dia di Silo. Waktu itu Samuel masih sangat muda, saudara-saudara. Pemanggilan nama Samuel itu bertujuan karena Tuhan mau menyampaikan firman-Nya kepada Samuel. Lahirlah kitab 1-2 Samuel.
Contoh yang kedua, Tuhan juga berbicara kepada Nabi Elia dengan suara yang lembut. Motif dan tujuan Tuhan berbicara kepada Nabi Elia lewat bunyi angin sepoi-sepoi basah. Artinya bisikan lembut kan itu. Di Gunung Horeb waktu itu. Posisi Nabi Elia. Melahirkan kitab 1, 2 Raja-Raja. Metode yang ketiga adalah perjumpaan langsung atau teofani. Artinya Tuhan menyatakan dirinya semakin lebih dekat, semakin lebih nyata, semakin lebih konkret kepada di hadapan para nabi dan para rasul itu. Sekalipun kadang-kadang Tuhan juga menyuruh malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat Tuhan berarti asistennya Tuhan ya. Dalam rangka menyampaikan firman Tuhan kepada nabi untuk mereka tuliskan. Contoh Nabi Musa. Waktu di semak yang menyala-nyala. Tuhan sedang berbicara kepada Nabi Musa waktu itu. Sekalipun semak itu menyala-nyala. Tetapi Musa nggak ikut terbakar, Bapak. Mengapa? Karena ada Tuhan yang mengawasi. Karena ada Tuhan yang menjagai Musa dari api yang mengelilingi dia saat itu. Di mana pada saat itulah Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan mengatakan, waktu itu Musa bertanya, siapakah engkau? Siapakah namamu? Maka disitulah Tuhan bilang, aku adalah aku. Masih penasaran juga Musa itu sebenarnya. Dia pingin lebih detail Tuhan itu menyebut namanya langsung. Maka Tuhan memperluas keberadaannya dengan mengatakan, aku adalah Abraham. Nenek moyangmu sebagai orang beriman. Aku adalah Allahnya Isa. Termasuk juga Allahnya Yakub. Motivasi Tuhan memperjelas lebih panjang, lebih lebar tentang siapa dia kepada Musa untuk mempertegas kepada Musa bahwa dirinya bukan Allah baru. Dirinya bukan Tuhan yang baru. Apalagi Tuhan tambahan. Bukan. Bahwa diri Allah itu adalah Tuhan yang adalah Tuhan yang pertama dan yang perdana. Dan tidak ada lagi Tuhan yang lain selain daripada dia. Maka itu yang sedang diperjelaskan oleh Tuhan dengan menyebutkan, aku adalah aku, dan aku adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripada yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, dan itu sudah dicatat dalam Alkitab kita, saudara. Maka kalau ada agama lain menawarkan Tuhan yang baru, Alkitab kita menolak total. Karena Tuhan kita itu sudah jelas. Namanya, pribadinya, karya pekerjaannya. Sudah cukup sudah Tuhan kita di dalam Alkitab yang sudah dijelaskan panjang lebar itu. Untuk kita imani, untuk kita percayai. Menyertai, menjaga totalitas kehidupan kita sendiri. Kita tidak butuh Tuhan yang lain. Sudah cukuplah sudah Alkitab kita menjelaskan panjang lebar tentang ciri khas karakter Allah kita. Maka Alkitab kita tidak butuh kitab-kitab yang lain. Sekalipun orang lain mengklaim kitab mereka juga berasal dari Allah. Tapi bagi kita, itu adalah berita hoax. Alias Allah omong kosong. Dan kitab omong kosong. Contoh yang kedua, Allah bertemu secara langsung dengan para nabi dan para rasul. Abraham.
Roh yang menyatakan rencana. Dan hal ini Tuhan datang dalam rupa manusia bersamaan dengan dua malaikat Tuhan. Memberitahukan rencana pemusnahan kota Sodom dan Gomora. Yang waktu itu disambut oleh Lot dan keluarganya kan. Dalam konteks itu, Tuhan sedang datang menyampaikan turun firman-Nya lewat malaikat kepada Nabi Lot supaya mereka keluar dari kota Sodom dan Gomora. Sebab orang-orang yang tinggal di kota Sodom dan Gomora sudah terlalu berlebihan dosa-dosa yang mereka lakukan. Yang mana di kota Sodom itu saking luar binasanya dosa-dosa yang dilakukan oleh penduduk kota Sodom dan Gomora. Sudah menjamur kehidupan lesbianisme, homoseks, dan masih banyak lagi dosa-dosa yang lain. Maka lewat peristiwa itu, juga melahirkan sebagian dari kitab Kejadian, dicatat dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 33. Cara yang keempat, melalui tindakan simbolis. Artinya Tuhan menyuruh para nabi melakukan tindakan tertentu dengan arahan dan bimbingan dari Tuhan, tapi juga dengan visi, misi, dan tujuan dari Tuhan. Dan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul itu menggambarkan kehadiran atau tindakan dan perilaku dari para nabi dan rasul itu menjadi wujud nyata Tuhan menyampaikan pesannya atau firman-Nya kepada manusia dan juga kepada para nabi dan para rasul sendiri. Ambil contoh, masih ingat Bapak Ibu kisah Nabi Hosea? Dia disuruh Tuhan menikah dengan perempuan yang tidak setia, alias wanita tunasusila, WTS. Motif Tuhan, tujuan Tuhan di balik pernikahan daripada Hosea dengan wanita tunasusila ini adalah karena Tuhan mau memakai Nabi Hosea memberikan warning atau peringatan kepada orang-orang Israel karena mereka seringkali berzina secara rohani dengan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain yang bukan Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena mereka hobi berzina secara jasmani, artinya menyukai istri orang, suami orang. Maka Tuhan pakai Hosea melakukan tindakan pernikahan itu sebagai koreksi, sebagai peringatan, supaya mereka sungguh-sungguh bertobat. Pengalaman Nabi Hosea ini melahirkan kitab Hosea. Tapi perlu saya ingatkan, jangan kita langsung menyimpulkan bahwa pernikahan Nabi Hosea dengan wanita tunasusila ini berarti boleh dong orang Kristen pergi ke WTS. No. Boleh dong orang Kristen menikah dengan perempuan penjina. No, bukan itu pesannya. Karena ini adalah suatu situasi yang istimewa, yang tidak bisa dijadikan menjadi rujukan moral bagi orang Kristen dalam menikahi wanita tunasusila atau boleh pergi ke WTS. Nggak bisa. Tetapi itu dosa. Jadi ini harus kita lihat konteks. Cara yang kelima yang Tuhan pakai dalam menyampaikan firman-Nya adalah melalui perantaran malaikat. Jadi dalam hal ini Tuhan mengutus dan mengirim malaikat-malaikatnya dari surga turun ke bumi untuk menyampaikan firman-Nya atau wahyunya secara detail kepada para nabi dan para rasul, dan akhirnya mereka menuliskannya. Contoh Nabi Zakaria dan juga Daniel. Mereka berdua ini didekati, ditemui, dijumpai oleh malaikat-malaikat surgawi.
Di mana dalam hal itu malaikat menjelaskan arti penglihatan yang amat dan sangat rumit kepada Nabi Daniel dan juga Zakaria, seperti penglihatan kuda-kuda dan binatang-binatang. Ini juga kita sudah kupas tuntas di dalam mengenal kitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Perjumpaan malaikat ini melahirkan sebagian kitab Daniel dan juga kitab Zakaria. Itulah di seputar tentang bagaimana Allah menyampaikan firman-Nya melalui proses yang pertama, yaitu proses pengungkapan.